Desa Randuacir terletak di Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Desa Randuacir merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya sebagai peternak sapi perah. Salah satunya adalah Bapak Heri. Nama saya Heri. Saya lahir di sini di Salatiga tahun 1966. Saya petani, kemudian kebetulan saya sarjana pertanian dari Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Dulu kan saya bekerja di lembaga kursus pertanian di Salatiga, di Taman Tani atau sering disebut KPTT. Nah, di sana itu ada biogas. Saya melihat biogas itu menarik banget. Jadi pertama, limbah itu limbah kotoran sapi yang sering mengganggu lingkungan dengan baunya itu bisa diolah sedemikian rupa menjadi gas. Biogas ini kita bangun tahun 2015. Waktu itu kita secara kebetulan ada promosi dari rumah biru. Jadi rumah biru itu apa ya? Jadi ada LSM gitu yang menawarkan kerjasama untuk membuat biogas, di mana mereka memberikan subsidi 2 juta rupiah untuk membuat biogas itu. Selain tadi saya katakan ada subsidi 2 juta, saya sendiri itu harus menyiapkan dana kurang lebih 10 juta untuk membuat biogas ini. Itu tenaganya ada 6 orang, yang 2 itu tenaga ahli, yang 4 itu tenaga pembantu. Setelah sapi saya itu jumlahnya lumayan, jadi lebih dari 10 ekor, itu kan kotoran itu menumpuk, jadi banyak itu. Nah, terus kemudian kotoran memang sebagian sudah saya olah menjadi pupuk. Tetapi karena saya ingat waktu di KPTT itu bahwa kotoran sapi itu bisa menghasilkan gas. Nah, saya kemudian mencari cara itu bagaimana supaya saya bisa mempunyai instalasi yang bisa menghasilkan gas untuk rumah tangga itu. Nah, kebetulan pada waktu kami ikut RAT, rapat anggota tahunan di koperasi saya di Mutiluhur, itu ada pameran. Jadi ada semacam display itu yang diadakan oleh Yayasan Biru dari Jakarta tentang biogas, yang memperkenalkan lembaganya itu sanggup untuk membuatkan instalasi biogas. Bahan dasar pembuatan biogas itu limbah ternak ya. Jadi di situ sambil membersihkan kandang, kita mengumpulkan kotoran baik yang padat maupun yang cair, kemudian kita masukkan ke dalam tampungan gitu, dimana di situ ada mixernya. Nah, setelah kotoran kita masukkan semua, cairannya juga kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk, kita ukur apakah sudah mirip seperti bubur atau belum. Kalau belum mirip bubur, artinya cairannya kurang. Itu nanti kita tambah cairan, bisa air atau air kencingnya. Nah, habis itu kita aduk lagi. Setelah cukup, baru kita masukkan ke inlet. Jadi ini nanti akan mengalir sendiri. Masuk, kemudian masuk ke tabung besar itu, yang digesernya itu. Nah, setelah masuk di digeser, nanti akan terjadi proses fermentasi. Jadi nanti gasnya akan naik dan akan terperangkap di digester itu di bagian atas. Nah, kemudian gasnya bisa kita ambil dengan membuka krannya, terus kemudian nanti gas itu bisa kita gunakan untuk kompor, dan juga untuk
lampu atau untuk yang lain, misalnya seperti menyalakan genset dan lain-lain. Itu prinsipnya sama persis dengan gas LPG sebenarnya, dan hasil gasnya itu bagus banget. Jadi lama-lama malah perasaan saya lebih panas dari gas LPG yang sering saya beli dulu. Sebenarnya sapi apa saja tidak apa-apa, tetapi karena saya itu peternak sapi perah, di sini saya gunakan sapi perah. Jadi, dan kebetulan kotoran ternak sapi perah itu relatif lebih lunak, jadi lebih mudah kalau mau digunakan untuk sebagai bahan baku pembuatan biogas. Itu ada beberapa sapi, jadi itu sapi yang saya perah sampai hari ini kira-kira ada 9 ekor. Terus kemudian untuk menghasilkan biogas saya hanya menggunakan sapi yang diperah itu saja. Jadi itu hanya 9 ekor itu bisa untuk memenuhi kebutuhan gas itu. Sebenarnya itu pun tidak sepenuhnya digunakan, jadi hanya dipilih kotoran-kotoran yang baik. Jadi hanya dipilih kotoran-kotoran yang bersih. Artinya bersih itu bebas dari sampah-sampah sisa makanan seperti ranting-ranting atau potongan rumput dan lain sebagainya kita ambil. Kalau untuk digester sebesar 10-12 kubik, sebenarnya sapi 8-10 sudah cukup, sudah sisa itu. Untuk merawat sapi di sini mungkin makanan ya yang penting ya sapi itu punya 2 macam makanan. Jadi yang pertama itu makanan alaminya. Sapi itu kan dulunya kan hidup di alam lepas, makanannya rumput dan daun-daunan itu. Dan itu makanan pokok yang tidak bisa ditinggalkan, terutama sapi perah. Tetapi kalau kita hanya memberikan makanan alami seperti itu, artinya itu hanya rumput, itu produksi susunya kurang banyak. Makanya kita tambah dengan makanan tambahan yang namanya konsentrat atau makanan yang konsentratnya lebih tinggi. Jadi makanannya sedikit tetapi bisa memberikan nilai gizi yang lebih besar gitu, sehingga produksi susunya meningkat. Tetapi kalau konsentratnya itu diperbanyak gitu supaya produksinya banyak, nah sapi mudah sakit. Tetapi kalau konsentratnya dikurangi, produksinya menurun. Jadi kita harus pinter-pinter ngatur sebenarnya rupa supaya jumlah makanan itu seimbang. Paling tidak kita harus menyediakan hijauan 10% dari berat tubuhnya, itu sebagai ukuran. Kemudian konsentratnya hanya sekitar 1% saja. Untuk menghasilkan biogas itu yang lama itu hanya di awal saja sebenarnya. Jadi waktu di awal dulu kita untuk mengisi digester yang besarnya 10 kubik gitu loh, itu kita waktu itu membutuhkan waktu ya 2 mingguan. Jadi kita isi terus itu sampai penuh. Setelah lubang-lubangnya itu tertutup sehingga gas yang keluar kan baru terperangkap. Nah itu baru bisa dimanfaatkan. Jadi awalnya 2 minggu itu kira-kira, tergantung ketersediaan kotoran sapi. Nah kemudian hari-hari berikutnya kita tinggal nambahkan saja. Kita siap hari nambahkan biogas, itu artinya gasnya tuh ya, gas bio, gas yang kita ambil dari kotoran itu manfaatnya ya mirip banget sama gas LPG itu. Jadi ya untuk masak, bisa untuk kompor, bisa untuk menyalakan genset gitu. Nah kalau manfaat instalasi biogas selain menghasilkan gas, itu kita bisa mengolah kotoran jadi pupuk yang siap digunakan. Nah, nanti tinggal misahkan setelah kotoran itu keluar, nanti dipisahkan yang padat jadi pupuk padat. Kita terima cairannya nanti bisa digunakan untuk pupuk cair gitu. Ya kalau biogas sih hampir tidak ada kekurangan menurut saya ya. Jadi itu sesuatu yang amat bagus. Artinya itu mengolah limbah yang sering mengganggu menjadi berkah itu istilahnya. Jadi mengolah limbah menjadi berkah itu. Nah ini tadi kotoran sapi yang seringkali mengganggu lingkungan karena baunya dan seterusnya, itu dengan diolah menjadi biogas kita bisa mandiri energi. Artinya itu kita sekarang kalau mau masak itu sudah nggak pernah beli
gas lagi. Jadi kita bisa menghasilkan pakai gas yang dibuat dari kotoran sapi. Kita sendiri dengan gas itu punya harapan. Jadi nanti kalau itu jumlahnya makin banyak dan kita mampu, kita bisa olah untuk menyalakan genset sebenarnya. Dan itu kita bisa mandiri listrik, bisa angen-angen nih, itu kira-kira gitu. Jadi nanti kalau itu memang memungkinkan, kita sudah dananya dan sudah cukup, mungkin kita bisa mengarah ke sana. Jadi tidak tergantung sama listrik PLN barangkali kita. Secara praktis hampir tidak ada ya. Jadi kalau kendala itu ya kompornya yang rusak itu, terus lampunya yang rusak. Jadi bukan di proses pembuatan biogas. Sebagian besar peternak sapi ingin sebenarnya untuk memiliki instalasi ini. Hanya masalahnya memang tidak semua peternak itu memiliki jumlah sapi yang mencukupi. Itu paling tidak kalau instalasi yang paling kecil itu butuh sapi minimal 3 ekor. Terus kemudian kebanyakan juga peternak tidak merencanakan dalam membuat kandang. Mereka tidak menyiapkan tempat untuk dibuat instalasi ini. Jadi tanahnya sudah habis terpakai. Terus yang terakhir itu memang biayanya cukup mahal, tadi sudah saya sebutkan di depan. Meskipun sebenarnya ada juga bantuan-bantuan dari pemerintah, tetapi yaitu butuh lahan yang cukup. Artinya di dekat kandang itu ada lahan yang cukup memadai. Dan di samping itu memang peternak yang mau membuat biogas juga sebenarnya peternak yang sudah mantap, yakin bahwa peternakannya itu harus dikembangkan terus. Karena kalau nanti instalasi sudah dibangun, terus kemudian sapinya dijual, nanti akhirnya juga tidak bermanfaat dan biayanya sayang. Dampak negatifnya dulu ya, itu hampir tidak ada dampak negatif biogas itu. Kalaupun berdampak sebenarnya bukan dampak negatif dari biogas, tapi mungkin dampak negatif dari kotoran dari limbah ternak itu. Dampak positifnya banyak. Dengan biogas, instalasi biogas itu kita bisa menghasilkan gas, itu dampak positifnya. Yang kedua, dengan instalasi biogas kita bisa mengolah kotoran itu menjadi pupuk. Peternakan kami juga menghasilkan susu ya. Jadi kita menjual susu segar. Kemudian juga susu pasteurisasi. Terus kemudian ada juga kefir. Sukanya banyak. Jadi dengan biogas itu kita bisa mandiri energi. Terus kemudian kita bisa menghasilkan pupuk gitu ya. Terus kemudian relatif tidak mengganggu lingkungan. Nah, dukanya ini ya, meskipun sedikit tapi rutin, tiap hari kita harus memasukkan kotoran itu ke dalam bak mixer itu untuk dicampur menjadi bahan biogas itu. Tapi ya itu sebenarnya bukan duka ya, itu kan pekerjaan rutin. Karena kita ternak sapi, otomatis kotorannya harus dibersihkan tiap hari. Ya, kami berharap ada banyak tokoh-tokoh yang seperti Bapak Heri di luar sana yang bisa menginspirasi kita semua bahwa limbah itu bisa kita manfaatkan, tidak hanya dibuang. Pemanfaatan limbah kotoran sapi sebagai alternatif bahan bakar gas harus selalu diintegrasikan. Selain memberikan manfaat bagi kehidupan kita, juga dapat menyelamatkan lingkungan. Semoga semakin banyak orang yang lebih peduli seperti apa yang dilakukan Pak Heri dalam memanfaatkan limbah kotoran sapi. Salah satu cara kita menjaga, mencintai, dan melestarikan lingkungan kita yaitu dengan memanfaatkan limbah yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Pak Heri, beliau memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi biogas. Kita sebagai generasi muda bisa menjadi